Bismillahirrahmanirrahim adalah dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kemudian disembelih, kan tak cocok. Tapi Bismillah, Allahu Akbar. Kemudian dari hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, "Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dammi." Tidak ada beramal ibnu Adam di hari kurban dengan amalan yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah. Maksudnya menumpahkan darah hewan ternak, bukan menumpahkan darah orang, ya. Menyembelih hewan kurban maksudnya. Innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha wa asy'ariha. Sesungguhnya ia pasti akan datang di hari kiamat dengan tanduk, kuku dan rambutnya. Wa inna dama la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darahnya betul-betul tumpah dari Allah pada suatu tempat sebelum tumpah di atas permukaan bumi. Maksudnya ditampung, diterima terlebih dahulu oleh Allah sebelum dia sampai ke bumi, sebelum jatuh diterima oleh Allah. Maka baikkanlah jiwa atau ikhlaskanlah diri dalam melakukannya. Jadi ketika kita berkurban itu, ikhlaskan supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya akan menerima kurban atau ibadah orang-orang yang ikhlas karena Allah saja. Tidak mau menerima ibadah apapun yang tidak diniatkan karena Allah atau diniatkan karena Allah disambilkan karena yang lain, diperserikatkan Allah dengan sesuatu yang lain. Allah tak terima itu. Kemudian dhaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqranaini fara'aituhu wati'an qadamaihi ala safahiha yusammi wa yukabbir fadzabahahuma biyadihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkurban dengan 2 ekor domba yang berwarna putih bercampur hitam. Aku melihat beliau meletakkan kedua kakinya di samping domba, kemudian menyebut nama Allah dan bertakbir, lalu menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian disembelih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah dalil-dalilnya dari Al-Quran dan dalil dari hadis. Kemudian ijma' ulama, kesepakatan seluruh ulama umat Nabi Muhammad mengatakan bahwa berkurban itu adalah sunnah Rasulullah, diperintahkan oleh Allah. Tidak ada satu orang pun ulama yang mengatakan berbeda dari itu. Jadi ijma' seluruhnya, kurban adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di hari Idul Adha dan di hari Tasyrik. Kemudian hikmah dari melakukan kurban ini, kata ulama, adalah ungkapan syukur terhadap nikmat Allah, di mana kita masih diberinya nikmat kehidupan dari tahun ke tahun, juga untuk menebusi dosa serta kesalahan yang sudah terperbuat. Kita niatkan seperti itu. Semoga dengan kurban ini Allah ampuni dosa-dosa kita, dan juga bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara hukumnya apa? Apa hukumnya? Yang disepakati oleh kebanyakan ulama, hukumnya itu adalah sunnah muakkad. Ini seluruh ulama, hampir seluruh ulama mengatakan hukumnya adalah sunnah muakkad. Maksudnya sunnah yang dianjurkan sekali, kalau kita mampu lakukan. Dan makruh meninggalkannya bagi orang yang mampu. Kita mampu nih, tapi tidak kita lakukan, makruh hukumnya. Selain ulama-ulama atau di mazhabnya Hanafi, hukumnya adalah wajib katanya. Cuma yang dimaksud dengan wajib ini berbeda dengan fardu. Karena di dalam mazhab Hanafi, hukum taklifi itu 7, bukan 5. Hujan ya? Alhamdulillah. Bukan 5 tetapi 7. Kalau kita kan wajib, makruh, mubah, wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Kalau dia tidak seperti itu, ada fardu, kemudian ada wajib, baru sunnah, kemudian mubah, makruh tanzih, makruh tahrim dan haram.
Nah, itu dia. Apa maksudnya? Kalau fardu itu adalah amalan yang kalau kita lakukan berpahala, dan kalau kita tinggalkan berdosa besar. Tidak bisa diganti dengan yang lain-lain. Ya. Ini tadi cerah bentuknya, tapi sekarang turun hujan. Setiap saya ke sini selalu hujan. Semoga berkah. Selalu, setiap saya pengajian selalu hujan. Berarti enggak. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, kemudian contohnya yang fardu itu sholat 5 waktu sehari semalam. Kemudian puasa di bulan Ramadan. Zakat bagi yang mampu 1 kali setahun sebahagian dari harta yang dimilikinya. Kemudian kalau selanjutnya haji sekali seumur hidup bagi yang mampu, itu fardu. Siapa yang meninggalkan, tidak ada ampun baginya. Dan tidak ada kafaratnya, tidak ada penggantinya, kecuali betul-betul taubat kepada Allah sebelum meninggal. Sementara yang wajib ini, hukumnya di bawah itu. Dia kalau tidak melakukan, dia dapat dosa, tapi dosanya tidak sebesar dosa yang fardu ini tadi. Itu menurut mazhabnya Hanafi. Oleh karena itu, orang yang mampu melakukan jangan sampai sengaja untuk meninggalkan. Ya, jangan sampai sengaja meninggalkan, nanti berdosa menurut mazhabnya Hanafi. Dan selain kurban, ada lagi ibadah yang juga wajib menurut mazhabnya Hanafi. Contohnya itu sholat witir. Nah, kenapa? Karena Rasulullah sangat menekankan sekali untuk kita lakukan dalam banyak pesannya. Dan di dalam masalah kurban ini kenapa sampai wajib? Karena Rasulullah mengatakan, siapa yang mampu untuk berkurban tapi dia tidak lakukan, fala yaqribanna musallana, jangan dekat-dekat kepada musalla kami. Ada hukumannya. Tapi kalau ibadah yang lain, yang sunnah-sunnah itu dianjurkan. Kalau tidak dilakukan, ada ancamannya. Oleh karena itulah dikatakan oleh ulamanya Hanafiyah, hukumnya wajib. Nah, selanjutnya, syarat-syarat seseorang mendapatkan kewajiban berkurban ini adalah orang yang memiliki harta seharga binatang kurban, dan lebih dari kebutuhan pokok pribadinya dan kebutuhan pokok orang yang menjadi tanggungannya di hari Idul Adha serta hari-hari tasyrik. Apa maksudnya? Ibu, bapak, satu keluarga, ada yang akan dimakan untuk memenuhi kebutuhan pokok diri kita, dan seluruh orang yang menjadi tanggungan kita. Bapak punya istri dan punya anak, terpenuhi kebutuhan pokok itu di hari Idul Adha, tambah 3 hari lagi di hari tasyrik, jadi 4 hari itu. Kemudian uangnya masih lebih, hartanya masih lebih, dan kelebihannya itu sampai berkecukupan untuk membeli 1 ekor kambing, maka dia harus melakukan itu. Bisa dibayangkan kalau kita di sekarang kira-kira itu, hampir tidak ada di antara kita yang tidak dianjurkan untuk melaksanakan kurban ini. Hampir tidak ada. Siapa di antara kita yang di rumahnya cuma punya makanan berkecukupan untuk 4 hari gitu? Saya yakin tidak kerja pun 1 bulan masih ada yang akan dimakan. Kalau tidak beras tertumpuk, uang di deposito, ya, di bank. Oleh karena itu jangan kita tinggalkan sembarangan. Bahkan menurut mazhab Maliki dan Hambali dianjurkan berkurban sekalipun ia harus berhutang, dengan syarat ia mempunyai kemampuan untuk melunasi hutang itu. Ya, contoh, gaji kita belum turun nih, tapi hari sudah mau Idul Adha, pengurus masjid sudah mendesak, kalau tidak diminta, kalau tidak dibayar sekarang, kapan mau dibelikan kepada kambing atau sapi? Gaji belum turun, tapi ada gaji yang akan turunnya. Kita pinjamkan dulu, nanti turun gaji dibayarkan. Atau seperti orang di kampung-kampung, dia tidak ada uang sekarang di sakunya, cuma ini padinya ada 1 hektar, mau panen, tapi 2 bulan lagi. Sementara Idul Adha 10 hari lagi nih. Secara manusiawi, hitung-hitungan kita, insya Allah 2 bulan lagi sudah bisa dipastikan
pulang padi sepuso. Jadi kita pinjam dulu, nanti jual padinya bayarkan ke sini. Itu masih boleh. Jadi di dalam mazhab Maliki dan Hambali sampai seperti itu anjurannya. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, sekarang ini syarat sah hewan yang akan dijadikan kurban. Ini untuk pengurus masjid sebenarnya atau pengurus musola yang akan mengadakan. Cuma untuk kita yang berkurban perlu kita lihat ada sesuai dengan syarat ini dibelikan oleh pengurus atau enggak panitianya, asal-asalan enggak itu. Yang pertama adalah hewan yang dikurbankan adalah binatang ternak yang terdiri dari unta, sapi, kerbau, dan kambing. 4 itu. Yang lainnya tidak boleh. Ayam jelas tidak bisa. Kita beternak kelinci, korban kelinci tidak bisa. Atau ada sekarang, orang kan sekarang modern gitu. Dia beternak kijang. Kijang itu kan mirip sekali dengan kambing, rasanya sama, baunya juga sama. Dia ternakkan sekarang. Buktinya itu di depan kantor gubernur itu ada ternak kijang. Bukan kantor, di rumah gubernur. Dia punya kijang banyak baunya. Korbankanlah 1 ekor, boleh tak? Tak boleh, karena itu bukan hewan ternak. Dia yang diboleh itu adalah hewan ternak. Dan kalau kita mau boleh saja dengan cara jual kijangnya 1 ekor, berikan kambing, baru sah. Bukan kijangnya itu langsung disembelih, diniatkan untuk sebagai kurban. Kemudian selamatnya hewan kurban dari segala cacat yang menurut kebiasaan akan mengurangi dagingnya atau merusak kesehatan tubuhnya. Seperti 4 cacat yang disepakati oleh ulama, ini tak boleh ini kalau ada, yaitu buta sebelah, apalagi buta keduanya. Kalau hewan buta keduanya matilah dia. Bagaimana dia makan lagi? Kemudian sakit yang nyata, jelas, kurus krempeng gitu, pincang dan lemah. Sudah letoi-letoi itu badannya, itu jangan dikurbankan lagi. Adapun kalau tanduknya yang patah, ini masih ikhtilaf, berbeda ulama di sana. Kalau badannya gemuk, dia sehat walafiat, insya Allah tidak jadi masalah itu. Tapi kita usahakanlah yang lebih sempurna. Kenapa? Karena yang untuk dipersembahkan kepada Allah itu adalah yang terbaik, yang kita pun senang melihatnya. Ketika kita menyembelih itu, lihat dia bersih, kemudian besar badannya, gemuk gitu, sehat. Yang ketiga, hewan yang akan disembelih sudah cukup umurnya, yaitu beri-beri yang kambing putih itu sudah berusia 6 bulan ke atas, lebih dari 6 bulan, itu baru boleh. Kemudian kambing kita sehari-hari itu yang kita lihat di lingkungan kita, itu umurnya kalau sudah 1 tahun masuk 2 tahun. Jadi sebenarnya di dalam Islam itu binatang pun dikasih akta kelahiran. Saya dengar kalau di Denmark, pokoknya di negara-negara Eropa, itu semua binatang dikasihnya akta kelahiran. Tanggal sekian dia lahir, kemudian nanti juga dikasih paspor. Binatang itu dikasihnya paspor. Kenapa? Karena dia akan dikirim ke luar negeri nanti. Kita aja tidak pakai paspor. Di sana sapi pakai paspor. Ada akta kelahiran. Dan ini kalau kita merujuk kepada ini, ternyata itu adalah sunnah dari Nabi, supaya kita tahu pasti kapan ini kambing lahir, kapan sapi lahir. Kemudian sapinya sudah berusia 2 tahun masuk 3 tahun. Kalau sapi 2 tahun masuk 3 tahun. Jadi sekarang ini 2 tahun 1 hari itu sudah boleh. Tapi 2 tahun kurang 1 hari tidak boleh. Kalau pokoknya pas di Idul Adha, kita cuma punya sapi itu kurang 1 hari, tunggu saja besok. Karena kan dia 4 hari, bisa 4 hari gitu kan. Jangan kurban langsung di hari Idul Adha-nya, besoknya di hari tasyriknya gitu. Selanjutnya kalau unta sudah berusia 5 tahun masuk 6 tahun baru boleh dikurbankan. Kenapa? Kalau di bawah itu dagingnya belumlah sempurna, dia belum sempurna besarnya, masih ada kemungkinan untuk lebih besar lagi. Selanjutnya hewannya milik orang yang berkurban.
Jangan ada kambing tetangga atau entah siapa lewat itu di depan rumah, seperti di pesisir selatan kan, sapi berjalan kian kemari sembarangan gitu. Tangkok selecek bawa kurbanan, tidak sah. Harus milik kita. Kemudian hewannya hidup ketika disembelih, betul-betul hidup. Kalau umpamanya panitianya salah asuh begitu, kurang perhatian, pagi-paginya mau dikurbankan, la sakaratul maut itu, pas akan disembelih mati dia, ganti. Dan ini betul-betul pernah terjadi, ya, di Padang ini, tidak usah sebutkan masjidnya, pernah terjadi, terganti panitianya, besoknya baru bisa disembelih lagi, karena mati ke sapinya itu, tidak sah, ya. Kemudian hilangnya nyawa hewan itu hanya disebabkan oleh sembelihan, tidak ada sebab dan seperti kena pukul. Contoh, dia sudah disembelihnya gitu, lamona mati mah, dipatahan iya, nggak sah. Ada tukang sembelih yang kerjanya seperti itu, sudah disembelih kemudian diputar kepala, nggak boleh. Sudah disembelih, putus tenggorokan, kerongkongan dan nadi yang aliran darah yang ada di leher, 3 itu sudah putus, biarkan sampai mati. Walaupun nak mati-mati, mungkin ada. Saya pernah dulu waktu kecil, masih ingat saya, menyembelih ayam itu sudah diputuskan itu lehernya separuh gitu, udah keluar seluruh darahnya. Sejam belum juga mati-mati. Kita tunggu saya, akhirnya mati juga. Masih ingat saya itu, ya, waktu kecil-kecil dulu. Ada kadang-kadang seperti itu. Kemudian selanjutnya berkurban di hari raya Idul Adha dan di hari-hari tasyrik. Ya, 4 hari itu Idul Adha. Setelah selesai sholat Idul Adha, kemudian sampai nanti sebelum maghrib hari keempat, hari ketiga dari tasyrik. Jadi tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah sebelum maghrib. Kalau sudah maghrib itu sudah masuk hari tanggal ke-14, tidak sah lagi. Selanjutnya hewan disembelih oleh orang muslim. Nah, jangan orang selain non muslim. Nanti ya boleh jadi, ya, alhamdulillah kalau kita di Padang tidak ada masalah nih. Kalau maunya di orangnya heterogen, ada tetangga orang Kristen begitu kan, ada ternyata orang Islamnya takut, tolong ambil buat tolongan, tidak sah. Yang menyembelihnya harus orang muslim. Kemudian syarat orang yang terkena kewajiban berkurban itu adalah orang yang beragama Islam. Ya, soalnya pernah kita dengarkan tetangga-tetangga orang Kristen, satu lola cek. Kenapa? Karena dia hidup rukun, damai. Dia kadang-kadang memang ibu bapak, beribadah ini mendatangkan ketentraman dan kebahagiaan kepada perasaan. Contoh dulu waktu saya sekolah di Parang Panjang, ada dokter, dia Kristen, dan selalu bertanya, masih lama Ramadan ini datang? Kenapa? Karena dia ikut puasa seperti kita, cuma niatnya bukan karena Allah. Kenapa? Dia merasa bahagia pula dengan Ramadan itu. Ketika dia tahan laparnya, hausnya di siang hari, pas berbuka itu terasa bahagia. Dan itu yang merasakan bukan orang umat Islam saja, pokoknya siapa yang melakukan itu dikasih oleh Allah kebahagiaan. Cuma kan karena kita haus, lapar, kemudian dia rasanya sarugo masuk, dia merasakan juga seperti itu. Kemudian jiwanya tenang katanya. Tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dan ketika hari Idul Adha, dia kasih pula kambing, bahkan sapi 1 ekor. Ya, dan itu sumbangan apa saja, hadiah begitu, ya, bukan ibadah. Kemudian orangnya sudah balik berakal. Jadi orang gila tidak disarankan untuk berkurban, atau anak kecil yang masih belum balik dan memiliki kemampuan untuk itu. Kalau tidak punya kemampuan, tidak usah pula dipaksakan harus berhutang-hutang, ya, tidak usah. Kemudian waktu berkurban dimulai dari hari selesainya sholat Idul Adha sampai maghrib tanggal 13 Zulhijjah atau akhir dari hari tasyrik. Selanjutnya
cara penyembelihan hewan kurban. Nah, ini untuk panitia juga ini ya. Tapi kita perlu melihatnya. Nanti hati-hati, jangan sembarangan ya melakukan itu. Kadang-kadang kan orang asal-asalan saja itu. Kalau kita mengerti, bisa kita ingatkan.